Kita semua sedang mencari sesuatu. Semua manusia, apapun bentuk iman dan kepercayaannya, sejarah manusia dibentuk oleh pencarian ini. Mencari siapakah pencipta bumi dan segala isinya? Dari manakah semua ini berasal? Mengapa aku ada di sini dan kemana aku akan melangkah? Dalam sejarah peradaban manusia, di berbagai penjuru hingga pelosok dunia, beragam budaya, ritual, dan kepercayaan adalah sebuah wujud pencarian. Suatu ungkapan hasrat yang terpendam dalam setiap hati insan yang bernafas. Untuk bertemu dan mengenal, untuk bersyukur dan mempersembahkan kurban kepada Dia yang telah menjadikan semua ini ada. Dalam berbagai tradisi kepercayaan, apa yang berdiri di tengah-tengah pengakuan iman mereka adalah sebuah meja altar. Coba kamu perhatikan, dari beragam budaya, tradisi, ritual yang ada di dunia ini, yang tidak pernah saling bersinggungan satu sama lain, kita semua melakukan hal yang sama. Kita mencari siapakah yang menciptakan ini semua, dan bagaimana saya bisa membalas, menghargai, dan menghormati Dia yang telah memberikan semuanya ini, selain dengan memberikan sebagian yang saya miliki sebagai ungkapan syukur dan terima kasih. Jadi siapakah Dia yang dicari oleh semua manusia? Atau mungkin sebelum itu, pertanyaan yang tidak jarang masih menjadi perdebatan adalah, adakah Dia? Ataukah semua ini hanyalah ilusi dan superstisi belaka, dan pencarianmu selama ini hanya membuang waktu percuma? Yang menjadi sangat menarik untuk kita cermati adalah, meski dengan latar belakang sejarah peradaban manusia yang religius ini, semuanya telah berubah. Di era modern atau zaman now ini, semakin banyak orang yang merasa Tuhan itu tidak penting. Bahkan memiliki iman dipandang sebagai sebuah hal yang konyol, yang bertentangan dengan logika. Mereka yang beriman dipandang seperti sedang halu, tidak up to date, gagal move on dari masa lalu. Jadi sebelum mencari atau menjawab siapakah Tuhan, mungkin pertama-tama kita perlu bertanya dan mencari jawaban, apakah masuk akal untuk mencari dan untuk percaya bahwa Tuhan itu ada. Di tahun 1960-an, setelah Rusia berhasil mengirim dan memulangkan astronot bernama Yuri Gagarin dari luar angkasa, pemerintah Rusia menerbitkan poster yang bergambar seorang astronot dan sebuah tulisan besar di bagian bawah poster ini yang berbunyi, "Tidak ada Tuhan." Paham ini berkembang luas di kalangan mereka yang mengaku sebagai ateis. Mereka yang berusaha untuk mencari dan menemukan Tuhan yang seakan sedang bersembunyi dari dunia ini. Dan ketika mereka telah sampai di ujung bumi, di batas akhir pikiran dan panca indera mereka, dan jika di sana tidak ada Tuhan, maka Tuhan tidak ada. Tidak sedikit orang, baik yang belum percaya maupun yang sudah percaya kepada Tuhan, yang masih menganggap bahwa Tuhan itu seperti sosok orang tua yang duduk di atas awan, yang lagi nonton drama kehidupan manusia ciptaannya. Atau Tuhan itu seperti para dewa yang berperang satu sama lain untuk memperebutkan manusia sebagai pengikutnya. Pada intinya, sumber dari segala pemahaman yang keliru tentang Tuhan adalah ketika kamu menganggap bahwa Tuhan itu ada di dalam ruang dan waktu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ruang dan waktu ada dan berputar di dalam Dia. Filosofer seperti Thomas Aquinas mengatakan bahwa sejatinya
kita bisa mengetahui dan percaya bahwa Tuhan itu ada, meskipun hanya dengan menggunakan akal budi kita melalui apa yang ada di dunia ini. Namun ironisnya, tidak sedikit orang yang sekarang berkata, "Tuhan, jika kamu ada, berikanlah tandanya, mana buktinya?" Mungkin Tuhan akan menjawab dengan balik bertanya, "Sudahkah kamu melihat semua yang ada di sekelilingmu?" Santo Agustinus mengajak kita semua saat ini untuk bertanya. Bertanyalah pada keindahan bumi, bertanyalah pada keindahan laut, bertanyalah pada keindahan langit, bertanyalah pada deretan bintang-bintang yang berbaris, bertanyalah pada matahari yang menyinari hari yang jaya, bertanyalah pada bulan yang menahan kegelapan malam. Mereka semua akan menjawab, "Inilah keindahan," karena keindahan mereka adalah pengakuan mereka. Siapakah yang bisa membuat hal-hal indah yang dapat berubah ini jika bukan Dia yang adalah keindahan yang tidak pernah berubah? Ketika kamu melihat dan mengagumi sebuah lukisan, dalam setiap torehan kuas di atas kanvas itu, kamu dapat melihat dan merasakan isi hati sang pelukis. Ketika kamu sedang membaca buku favoritmu, setiap kata demi kata yang tertulis di situ menunjukkan isi pikiran sang penulis. Demikian pula lah, seluruh ciptaan di dunia ini seakan berteriak dan memanggil kita untuk melihat sang pencipta. Jadi sebenarnya kita semua bisa sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa Tuhan itu ada. Namun permasalahannya adalah tidak sedikit yang sudah berhenti bertanya, bukan berhenti untuk bertanya. Banyak yang sudah berhenti mencari, bukan berhenti untuk mencari. Thomas Aquinas mengatakan bahwa benar, pikiran dan akal budi itu bisa mengantar kita pada satu kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Bisa membantu kita untuk melihat secuplik dari isi pikiran dan hati Allah melalui rancangannya di dunia. Jadi dengan kata lain, akal budi kita akan mengawali pencarian ini. Namun akal budi sendiri tidak akan bisa mengantar kita sampai pada tujuan akhir. Akal budi akan mengantar kita pada kesimpulan bahwa akal budi saja tidak cukup. Santo Yohanes Paulus II dalam surat ensiklik Fides et Ratio mengatakan bahwa iman dan akal budi adalah dua buah sayap yang mengangkat jiwa manusia naik pada kontemplasi akan kebenaran. Berbagai cabang ilmu pengetahuan atau sains yang berasal dari akal budi manusia adalah bukti nyata bahwa di dalam diri manusia tertanam suatu hasrat untuk mencari kebenaran. Ilmu-ilmu sains ini mengupas begitu banyak misteri yang ada di dalam alam semesta. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana itu terjadi? Dan melalui berbagai penelitian yang intensif, para peneliti mencoba menyingkap misteri dan mengurai rantai sebab akibat yang sudah saling terlilit. Namun apapun hasilnya, jawaban yang akan kita dapatkan hanyalah bagaimana hal itu terjadi, bukan mengapa itu yang terjadi. Jika kamu masih ingat pelajaran di sekolah dulu, entah itu biologi, kimia, atau fisika, ketika kita membaca kisah seorang penemu, apa yang sebenarnya mereka temukan adalah cara, teori, atau formula untuk memahami apa yang sudah ada di alam semesta ini. Inilah sebabnya tadi dikatakan bahwa sepintar-pintarnya seseorang, akal budi dan pengetahuannya akan sampai pada suatu batas akhir. Nah, bagaimana dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat hingga sekarang ini? Ilmu engineering yang masih terus berkembang dan begitu banyak hal-hal baru yang terus diciptakan.
Apa yang ada sekarang belum tentu ada 10 tahun yang lalu. Syukur pada Tuhan atas segala teknologi baru yang ada sekarang. Namun di balik semua ciptaan manusia ini, terlihat sebuah batasan yang jelas bahwa secanggih-canggihnya teknologi yang ada saat ini, tidak ada satupun yang diciptakan dari ketidakadaan. Mengapa sesuatu ada bukan tidak ada? Mengapa sesuatu yang ada itu memiliki sebuah keteraturan, bukan kekacauan? Ilmu pengetahuan yang kita miliki saat ini adalah hasil dari penelitian dan observasi akan keteraturan yang ada ini, akan hubungan sebab akibat yang mengadakan keteraturan tadi. Semua yang ada sekarang adalah akibat dari suatu penyebab. Kamu menonton video ini akibat dari menekan link YouTube yang kamu terima. Kamu menekan link itu karena kamu menerimanya dari grup WhatsApp. Kamu ada di grup WhatsApp karena kamu tergabung dalam komunitas, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, mari kita sejenak kembali ke masa lalu untuk mencari penyebab dari segala penyebab yang ada. Sejarah tertua tentang peradaban manusia berasal dari periode sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, atau sekitar 5000 tahun yang lalu. Jika kita mundur selangkah lagi, 4,5 miliar tahun yang lalu, matahari, bintang terbesar di tata surya kita ini baru terbentuk. Apa yang terjadi sebelum itu? Kita mundur lagi sampai 13,8 miliar tahun yang lalu, di mana menurut perhitungan para ilmuwan, 13,8 miliar tahun yang lalu adalah titik awal terciptanya alam semesta. Pertanyaannya, sebelum itu ada apa? Seringkali yang muncul dalam bayangan kita adalah seperti ini. Gelap, kosong, tidak ada apa-apa. Namun tidak ada apa-apa ini bukan hanya berarti tidak ada bintang, tidak ada cahaya. Namun sebelum alam semesta ini ada, benar-benar tidak ada yang ada. Tidak ada ruang, tidak ada waktu. Nihil. Kita saat ini mungkin mudah untuk melihat bahwa apa yang terjadi sekarang adalah akibat dari apa yang terjadi 1-2 detik sebelumnya, dan akan menjadi sebab atas apa yang akan terjadi 1-2 detik berikutnya. Namun tidak sedikit orang yang kesulitan untuk memahami bahwa alam semesta kita ini 13,8 miliar tahun yang lalu adalah sebuah akibat. Sesuatu yang diakibatkan, sesuatu yang memiliki sebab, bahwa ada penyebab pertama yang menyebabkan penyebab-penyebab serta akibat-akibat berikutnya. Ada penyebab pertama yang mengadakan sesuatu dari ketiadaan. Creatio et nihilo. Penciptaan yang muncul dari ketidakadaan. Penciptaan ini, penyebab pertama inilah yang kita kenal sebagai Allah. Jika sebelum ini kita telah menyimpulkan bahwa hanya dengan akal budi, manusia bisa tahu bahwa Tuhan itu ada. Akan tetapi, mengetahui tentu tidak sama dengan mengenal. Mengetahui bahwa Tuhan itu ada tidak otomatis berarti bahwa kita mengenal siapakah Tuhan itu. Oleh sebab itu, Katekismus Gereja Katolik nomor 287 mengatakan bahwa pengetahuan kodrati bisa mengantar manusia untuk tahu tentang adanya pencipta. Namun untuk mengenal Sang Pencipta,
Allah mewahyukan kepada bangsa Israel misteri penciptaan. Tidak jarang topik yang seringkali menjadi perbincangan hangat adalah manakah yang sebenarnya terjadi? Teori Big Bang, teori evolusi, atau berbagai teori sains lainnya? Ataukah cerita yang terdengar seperti dongeng kepada anak kecil dalam kitab suci? Yang satu mengatakan bahwa proses terciptanya alam semesta ini adalah sebuah proses ilmiah yang berlangsung secara perlahan dalam periode waktu yang lama. Yang satu menceritakan Tuhan berkata, lalu terjadi. Selama 6 hari Tuhan menciptakan dan kemudian beristirahat pada hari yang ketujuh. Dua kisah ini terdengar sangat jauh berbeda satu sama lain. Jadi mana mungkin keduanya sama-sama benar? Pasti ada yang salah. Atau mungkinkah yang salah adalah cara kita memahami teks ini? Ilmu pengetahuan sekali lagi hanya menjelaskan hukum sebab akibat yang ada dan yang terjadi sejak awal mula alam semesta ini. Ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan mengapa hukum sebab akibat itu ada, atau siapakah yang mengadakan hukum sebab akibat itu. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan, karena jawabannya berasal dari perwahyuan. Oleh sebab itu, kamu tidak akan menemukan jawabannya dari textbook pelajaran sains. Tapi kamu akan menemukan jawabannya dari kitab Kejadian yang diwahyukan Allah untuk menceritakan misteri penciptaan ini. Ada 3 hal yang menjadi dasar iman kita berdasarkan wahyu ini. Yang pertama, Tuhan itu ada dan Tuhan itu satu. Tidak ada Allah yang lain selain Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan segala isinya. Yang kedua, penciptaan adalah tindakan kasih dari Sang Pencipta, dan kasih Tuhan itu sempurna. Santo Thomas Aquinas selalu menekankan bahwa kasih adalah menghendaki kebaikan untuk orang yang dikasihi. Sehingga ketika kita membaca kitab Kejadian ini, kita tahu bahwa setelah menciptakan sesuatu, Allah selalu mengatakan bahwa hal itu baik. Oleh sebab itu, menciptakan sesuatu yang baik atau menanamkan kebaikan pada setiap ciptaan adalah suatu wujud tindakan kasih. Dan kasih Tuhan ini sempurna karena kalau kita mengasihi sesuatu, itu karena hal tersebut baik. Namun hal itu menjadi baik karena ia telah lebih dulu dikasihi Tuhan. Yang ketiga, pengetahuan Allah itu sempurna. Tadi sudah kita bahas bahwa Allah menciptakan semuanya dari ketiadaan. Sekarang mari kita lihat bagaimana Allah melakukan penciptaan ini. Dalam kitab Kejadian kita bisa melihat bahwa ada sebuah rumus atau sebuah pattern, yaitu setiap kali Allah akan menciptakan sesuatu, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di sini kita akan bisa dengan lebih mudah melihat bagaimana pengetahuan Allah itu sempurna jika sekali lagi kita membandingkannya dengan pengetahuan kita yang tidak sempurna. Siapa yang tahu unicorn itu seperti apa? Rasanya kamu pun pasti bisa membayangkan dalam pikiranmu unicorn itu seekor kuda putih yang memiliki tanduk di atas kepalanya. Kita tahu unicorn itu seperti apa, tetapi pengetahuan kita tidak menjadikan unicorn itu ada. Sebaliknya, melalui misteri penciptaan ini, kita melihat bahwa semua yang ada itu berasal dari pikiran atau pengetahuan Allah yang sempurna. Jadi, melalui ketiga hal yang diwahyukan ini, Allah ingin kita manusia tidak hanya sekedar tahu bahwa Dia ada, tetapi ingin membawa kita untuk mengenal Dia. Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan,
yang memikirkan kamu dalam pikirannya sehingga kamu tercipta, dan yang menyusun segala sesuatu dalam sebuah harmoni dan keteraturan yang indah karena kasih. So why is this important for our search of happiness? Banyak orang yang saat ini berpikir bahwa agama, iman itu nggak penting. Yang penting adalah hidup baik, berbuat baik, gak nyusahin orang lain. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk? Apa yang akan menjadi standar dari kebaikan itu sendiri? Coba kamu pikirkan. Jika tidak ada Tuhan yang berada di atas segalanya, jika tidak ada Dia yang menciptakan dan mengatur segala ciptaan, maka baik dan buruk, benar dan salah, semuanya akan menjadi relatif. Pendapatmu dan pendapatku. Sesuatu dapat dikatakan baik ketika hal tersebut telah melakukan apa yang dirancang oleh penciptanya, untuk membantu hal-hal lain mencapai tujuan dari rancangan mereka. Contohnya, bensin itu baik untuk menjadi bahan bakar kendaraan kita, agar bisa mengantar kita sampai ke tempat tujuan. Inilah tujuan dari kendaraan itu diciptakan. Dan kendaraan itu ada, tujuan itu ada, karena ada penciptanya. Sehingga jika pencipta itu disingkirkan dan dianggap nggak penting, tidak ada yang akan tahu apakah tujuan pasti dari hal ini. Apakah sebagai alat transportasi, atau sebagai pajangan, atau sebagai alat masak, tidak ada yang tahu. Dan semuanya akan menjadi relatif. Tidak ada yang benar atau salah, tidak ada yang baik atau buruk. Oleh karena itu, pada akhirnya hanya ada dua pilihan yang paling fundamental dalam hidupmu. Yang pertama, apakah kamu memilih untuk percaya bahwa Tuhan itu ada? Bahwa Tuhan itulah pencipta dari alam semesta beserta segala isinya. Bahwa kamu adalah ciptaannya yang indah. Bahwa kamu ada di dalam pikirannya, bahwa Tuhan mengenal kamu, bahwa Tuhan mengasihi kamu. Atau yang kedua, apakah kamu memilih untuk percaya bahwa Tuhan itu tidak ada, bahwa kamu hanyalah produk dari sebuah kebetulan, bahwa tidak ada yang menunggu setelah akhir hidupmu di dunia ini, bahwa dunia yang fana dan sementara ini adalah akhir dari hidupmu. Bahwa yang kamu cari, apa yang hasratmu inginkan, yang tidak ada di dunia ini, tidak akan pernah kamu temukan. So what is your choice? Masa Advent adalah waktu untuk berhenti sejenak, untuk bertanya, dan untuk menentukan pilihan iman ini. Karena pencarianmu akan makna hidup, pencarianmu akan kedamaian, kebahagiaan, pencarian itu hanya akan kamu temukan jawabannya di dalam diri Tuhan Sang Pencipta. Dan pada hari Minggu Advent yang ketiga ini, atau yang dikenal dengan sebutan Gaudete Sunday, Minggu Sukacita, kita semua diajak untuk berbahagia, meski saat ini kita masih sedang mencari. Karena Dia yang kamu cari telah datang untuk mencarimu.